Cek 1 2 3, selamat datang di Penny Voice. 아니 지금 뭐 하는 거야? 아. 我乃奇风之燕。 Film dimulai dengan seorang koki cantik bernama Jiyoung, atau orang-orang mengenalnya sebagai Bebek Fiona. Saat itu, ia sedang mengikuti lomba memasak di Perancis. Tetapi panitia lupa belum membeli LPG, sehingga kompor milik Jiyoung tidak bisa digunakan. Karena waktu yang terus berjalan, membuatnya mempunyai ide untuk memasak dengan cara tradisional. 이미 속까지 익은 스테이크지만 Meski cara yang digunakan terbilang aneh, sebab ini lomba memasak internasional, tapi masakannya berhasil mendapat penilaian sempurna dari para juri, sehingga berhasil sebagai juara sekaligus akan bekerja sebagai kepala koki di restoran bintang 3 Michelin. Setelah itu, Jiyoung harus kembali ke Korea. Kebetulan saat itu terjadi gerhana matahari, sehingga para penumpang pesawat bisa menyaksikan fenomena alam tersebut secara langsung. Namun salah satu penumpang tak sengaja menjatuhkan kopi dan mengenai paket milik sang ayah, membuatnya harus segera ke toilet untuk membersihkan paket tersebut. Ternyata paket itu berisi buku memasak dari era dinasti Joseon. Anehnya ada satu halaman yang hilang dan juga terdapat sebuah pesan. Ketika membaca pesan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi begitu saja. Ternyata pesan cinta yang dibaca Jiyoung adalah sebuah mantra, dan kini ia telah melakukan perjalanan waktu ke era dinasti Joseon. Di era itu Joseon sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Yihun. Ia akan pergi berburu bersama para pengawal seperti kebiasaannya ketika gerhana bulan datang. Sementara itu di kerajaan, Ibu Suri alias Ibu Raja terdahulu sedang merasa cemas sebab Raja tidak kunjung kembali. Ia takut kalau Yihun sengaja menghindar setelah mengetahui insiden di balik pelengseran ibunya dahulu. Padahal saat ini Yihun sedang asyik berburu sampai-sampai tidak sadar sudah terpisah dengan pengawalnya. Oh iya, Mbak Yona gimana ya? Saat itu ia sudah terbangun dari pingsan dengan penuh keheranan, apalagi tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan sinyal Telkomsel pun tidak ada. Beneran loh, ini serius. Namun di tengah rasa heran tersebut, tiba-tiba sebuah panah mengenai tali jebakan sehingga berhasil lepas. Setelah itu justru bertemu Yihun yang sedang mengejar hewan buruan. Ia langsung menodongkan anak panah sebab penampilan Jiyoung terlihat mencurigakan. Pada akhirnya Jiyoung berusaha melarikan diri sampai akhirnya terpojok dan tidak bisa kabur lagi. Penampilan yang asing membuat Yihun menganggapnya sebagai Guinyo, alias hantu wanita yang turun dari langit. Jiyoung berusaha memberitahu kalau dirinya adalah seorang chef. Tapi Yihun tidak mengerti apa yang diucapkan dan langsung melepaskan anak panahnya hingga membuat tas milik Jiyoung terjatuh. Seketika Jiyoung langsung marah dan mengancam akan menghajarnya dengan jurus karate. Namun Yihun langsung menodongkan pedang sehingga jurus karate Jiyoung seketika hilang. Tiba-tiba ada anak panah meluncur mengenai Yihun dari balik pepohonan, membuatnya terjatuh ke pelukan Jiyoung, lalu akhirnya mereka sama-sama terjatuh dari tebing. Jiyoung sempat mengobati lukanya dengan salep, tapi bukannya berterima kasih, Yihun justru menodongnya dengan pisau sehingga Jiyoung melawan balik dan merebut pisau tersebut. Bahkan ia langsung pingsan saat tak sengaja berbenturan kepala dengannya. Pada akhirnya Jiyoung mengikatnya agar tidak berbuat macam-macam lagi. Sementara itu kabar menghilangnya raja telah sampai di kerajaan. Moju yang merupakan selir raja mengira kalau ini merupakan ulah Pangeran Jaesan alias paman Yihun. Dulunya Moju hanyalah seorang budak.
Namun Pangeran Jaesan mengangkatnya menjadi selir untuk membantu rencananya dalam merebut tahta kerajaan. Saat ini Yi-hun kembali sadar dan memberitahu identitasnya yang merupakan seorang raja. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk melepaskan ikatannya dan akan diberi imbalan anugerah kerajaan. Tetapi Ji-young tak percaya dan justru memukul kepalanya sebab mengira sedang halu. 내가 진짜 왕이면 어쩌려고 이러느냐? Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan perumahan. Tapi anehnya komplek tersebut sepi, tidak ada penghuni. Ternyata tempat itu adalah daerah berburu raja sehingga tidak boleh ditinggali. Hal itu pun membuat Ji-young teringat dengan sejarah Raja Yonggwi-gun yang terkenal bengis. Ia mengusir warganya hanya untuk dijadikan tempat berburu, serta membawa semua wanita di Joseon untuk dijadikan selir. Dia adalah seorang raja tiran terburuk di era dinasti Joseon. Ucapan itu pun membuat Ji-hoon tersinggung sebab merasa sudah membicarakan dirinya. Baju yang sudah basah kuyup, Ji-young berniat menggunakan salah satu baju di sana. Namun tiba-tiba seorang wanita memukulnya sebab sudah mencuri pakaian miliknya. Wanita itu bernama Gilgum. Namun alih-alih menjelaskan semuanya, mereka justru saling berdebat sebab sebelumnya Ji-young sudah bermisi berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Gilgum meminta agar tidak terlalu berisik sebab ini adalah wilayah berburu raja. Apabila ketahuan, maka akan dieksekusi. Tentu saja hal itu membuat Ji-young bingung dan menanyakan tahun saat itu, di mana saat itu adalah tahun monyet biru, sehingga membuatnya mulai berpikir apakah benar-benar terjebak di era dinasti Joseon. Sebab masa itu mereka menghitung tahun menggunakan ranting langit. Ditambah lagi Gilgum tidak mengerti istilah minimarket, mall, Shopee, TikTok, ojol, Grab, dan lain sebagainya, sehingga memperkuat dugaan kalau memang berada di era dinasti Joseon. Untuk itu Ji-young merasa harus mendapatkan tasnya kembali. 이거 꿈인가 보다. Namun tiba-tiba Gilgum merasa lapar. Ji-young akan membuatkan makanan, tapi setelah itu harus membantu mencari tas miliknya. Dengan bahan-bahan seadanya, Ji-young mulai membuat masakan. Lalu ditambah saus pedas miliknya, membuat masakan itu merah merona. Ia juga mengajak Yi-hun makan bersama, tapi justru langsung marah sebab terlalu pedas, yang mana belum ada masakan pedas di era itu. Akhirnya Ji-young menikmati makanan itu bersama Gilgum dengan sangat lahap. Meski awalnya terasa pedas, tapi lama-lama enak, sehingga Yi-hun hanya bisa menelan ludah. Hal itu pun disadari Ji-young, lalu memberikan sesuap untuknya dan itu mengingatkan akan sang ibu. 이렇게 단출한 음식으로. Setelah itu, Gilgum akan membantu mencari tas milik Ji-young. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu sungai yang sangat jernih, sehingga singgah sejenak untuk membersihkan diri. Saat itulah Gilgum memberitahu kalau sengaja tinggal di tempat sepi untuk bersembunyi dari Chaeng-hong, para pasukan yang akan membawa wanita ke istana untuk dijadikan selir raja. Namun tak lama kemudian, Chaeng-hong itu muncul. Lucunya Ji-young justru memanggil mereka untuk meminta bantuan, tanpa menyadari kalau mereka sangat berbahaya. Pada akhirnya mereka ditangkap dan dibawa ke kantor gubernur bersama para wanita lainnya. Semua ini membuat Ji-young semakin yakin kalau memang berada di dinasti Joseon. 정말 내가 조선시대로 온 거야? 이게 가능해? Di saat yang sama, pengawal kerajaan berhasil menemukan raja dan diperintahkan untuk membakar kediaman Gilgum serta menyisir sungai untuk mencari mereka. Namun hanya menemukan pengikat rambut Ji-young beserta jejak para pengawal yang kemungkinan sudah dibawa ke kantor gubernur. Saat ini Ji-young dan Gilgum harus ikut seleksi. Siapa sangka Ji-young tidak terpilih karena dianggap terlalu tua, padahal baru berusia 27 tahun. Akhirnya Gilgum juga mengaku berusia 27 tahun agar tetap bisa bersama Ji-young. Meski begitu, mereka yang tidak terpilih tidak boleh pulang dan dipaksa bekerja di dapur. Kebetulan sebentar lagi akan kedatangan tamu kerajaan, sehingga disuruh menyiapkan hidangan dengan 9 lauk. Tapi yang menjadi masalah saat itu kepala koki telah kabur, sehingga mereka bingung harus memasak apa. Akhirnya Ji-young akan menyiapkan makanannya, namun dengan syarat semua wanita di sana harus dibebaskan jika berhasil memuaskan tamu kerajaan. Untuk membuat masakan yang
sesuai, Ji-young perlu informasi soal usia, pekerjaan, serta alergi para tamu nantinya. Tamu itu adalah seorang ayah dan anak sekaligus pejabat kerajaan. Sang ayah merupakan pejabat senior di berbagai jabatan penting, sedangkan putranya adalah Song-jae, seorang sekretaris kerajaan sekaligus teman dekat raja sejak kecil, di mana mereka selalu mencari-cari kesalahan agar mendapat sogokan besar. Jika tidak mampu, maka akan dieksekusi. 약속 잊지 마세요. 분명 거짓은 아닌 듯하다. Setelah mempertimbangkan bahan serta karakter tamu, Ji-young akhirnya memutuskan memasak steak. Sayangnya daging yang tersedia berasal dari sapi pekerja, sehingga teksturnya sangat keras. Hal itu pun membuatnya berpikir keras bagaimana cara membuat daging tersebut menjadi empuk. Akhirnya ia teringat dengan buku resep kuno milik sang ayah sebelumnya. Di sana terdapat tata cara memasak daging yang keras. Pertama-tama Ji-young harus memotong daging dengan kalep yang sudah dilumuri minyak, lalu merebusnya di air yang mendidih sekitar 50 derajat Celcius. Namun karena tidak ada pengukur suhu, ia harus mengira-ngiranya secara manual alias menggunakan dengan tangan. 그만, 됐어. 이게 바로 수비드 기법이야. Saat ini Song-jae dan ayahnya telah sampai di kantor gubernur untuk memeriksa para wanita yang akan menjadi selir raja nantinya. Tapi dari sekian banyak wanita, tidak ada yang memenuhi persyaratan. Ada yang kurang cantik, ada yang kurang semok, ada pula yang tiada-ada. Sehingga Song-jae akan membawa cucu gubernur untuk dijadikan selir. 깜짝이야. 여봐라. 누님을 매셔라. Tentu itu menjadikan kabar buruk bagi keluarga gubernur. Lalu datanglah hidangan yang ditunggu-tunggu. Sayangnya Song-jae merasa hidangan itu terlalu sederhana sampai-sampai tidak mau memakannya. Pada akhirnya Ji-young dan seluruh kru memasak dipanggil untuk dihukum. 어서 찬방에 있는 숙수들을 끌고 오라 일러라. Tapi sebelum itu Ji-young meminta agar mencicipi makanannya terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Sayangnya sikap itu dianggap lancang, sehingga Song-jae yang terkenal licik pun menggunakannya sebagai kesempatan untuk membuat taruhan. Jika masakan tersebut enak, maka mereka tidak akan membawa cucu gubernur. Namun jika tidak enak, maka akan dibawa ke kerajaan sebagai selir raja. Sayangnya Song-jae dan ayahnya berbohong, padahal sangat menikmati makanan tersebut. 참으로 처음 느껴보는 맛. 고기가. Akhirnya sang gubernur mencoba makanan tersebut sehingga menyadari kebohongan mereka. Sehingga ya jadi beginilah. 거짓말을 하고 있네. Untungnya kemarahan itu berhasil dihentikan putranya. Akibat kejadian tersebut, kini Ji-young akan dieksekusi karena gagal membuat masakan enak. Saat itulah Yi-hun datang dan menghentikannya. Tentu itu membuat Ji-young sangat terkejut sebab ternyata dia memanglah seorang raja, sehingga merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, mengingat sebelumnya sudah memperlakukannya dengan sangat buruk. Yi-hun sempat mencicipi hidangan tersebut dan itu membuatnya sangat kagum. 담백한 맛에. Yi-hun juga menanyakan alasan Ji-young menjadi koki, sebab di masa itu koki adalah pekerjaan para lelaki. Ji-young merasa kalau memasak adalah panggilan dalam hidupnya, serta merasa sangat dihargai sebagai koki ketika orang dengan selera luar biasa seperti raja mengakui masakannya. Yi-hun sempat menanyakan umur dan statusnya, di mana sang raja sangat menyayangkannya sebab belum menikah padahal sudah berusia 27 tahun. Pada akhirnya Ji-young memberitahu kalau tidak berasal dari sana, melainkan datang dari masa depan. Sayangnya tidak ada yang percaya, bahkan Ji-hun menganggapnya sedang gangguan mental. 500년 뒤 미래에서 왔어요. 정신이 온전치 않은 것은 아쉽다만. 못 믿으시겠죠. Setelah itu Yi-hun memutuskan untuk tetap membawa cucu gubernur ke kerajaan. Hal itu pun membuat gubernur tidak puas akan keputusan raja. Ia bersedia mendapat hukuman mati asalkan tidak membawa cucunya. Seketika Yi-hun tersulut emosi, bahkan akan mengasingkan gubernur tersebut agar menderita karena sudah berani menentang perintah raja. Namun dibalik semua itu, Yi-hun sangat marah sebab gubernur adalah salah satu orang yang melengsarkan ibunya. Sementara itu, Ji-young dan Gil-gum telah dikurung di ruang bawah tanah.
Ia memberitahu Gilgum kalau berasal dari masa depan dan harus segera kembali. Ji-young juga mulai sadar kalau dirinya terjebak ke era Joseon karena buku memasak sebelumnya. Untuk itu, ia harus menemukan buku tersebut agar bisa kembali ke masa depan. Gilgum percaya semua ucapan Ji-young setelah mencicipi masakannya, sebab masakan itu belum pernah ada di masa Joseon. Sementara itu Yi-hun menyuruh Song-jae berhenti mencarikan selir untuknya, sebab tidak ingin dianggap sebagai raja yang tergila-gila karena wanita, seperti ucapan Ji-young sebelumnya. Namun pada kenyataannya, Chae-hong alias menangkap para wanita untuk dijadikan selir adalah pelampiasan Ji-hun untuk balas dendam atas kematian ibunya. Di sisi lain, putra gubernur telah melepas Ji-young dan Gilgum untuk menepati janji mereka sebelumnya. Namun kabar pelarian mereka telah diketahui raja, yang mana saat ini Ji-young dan Gilgum pergi ke tebing untuk mencari tas miliknya, serta berjanji akan mengajak Gilgum ke masa depan jika berhasil menemukan buku tersebut. Namun tak lama kemudian Yi-hun datang bersama pasukannya. Ia sangat terkejut kalau tujuan Ji-young pergi ke sana adalah untuk mencari tas miliknya, di mana tas itu berisi buku berjudul Magunrock yang membawanya ke dinasti Joseon, serta memohon agar membantunya mencari buku tersebut karena sangat berharga seperti nyawanya sendiri. Akhirnya Yi-hun menyuruh pengawal mengambil tas tersebut, namun setelah itu justru membuangnya. 아니 지금 뭐 하는 거야? Di sisi lain, Pangeran Jaesan menduga kalau orang yang menyerang raja adalah salah satu pengikutnya. Mereka melakukan tindakan gegabah padahal sudah diperingatkan untuk lebih sabar hingga waktunya tiba. Siapapun pelaku itu akan disingkirkan karena sudah membahayakan rencananya, serta meminta Moju bersikap seperti biasa agar sang raja tidak curiga. Sementara nasib Ji-young dan Gilgum akhirnya dikurung lalu dibawa ke kerajaan sebagai Huinyo. Saat itulah Moju segera menyambut kedatangan raja, membuat Ji-young sadar kalau Moju adalah wanita paling licik dalam sejarah Joseon, bahkan memanipulasi raja hingga menimbulkan penindasan. Sementara itu Moju merasa cemburu dengan Ji-young yang mempunyai paras cantik. Ia berniat membawanya, namun Ji-hun menolak sebab sudah mempersiapkan tempat yang bagus untuknya, sehingga Moju semakin kesal dengan memberikan tatapan penuh kebencian. Setelah itu tabib kerajaan telah mencabut anak panah yang berada di tubuh Yi-hun. Ternyata raja berhasil selamat karena salep tidak dikenal pemberian Ji-young sebelumnya. Karena salep tersebut pendarahannya bisa terhenti dan nyawa raja bisa terselamatkan. Sementara itu Ji-young dan Gilgum telah dikurung di dalam penjara. Rupanya tempat itulah yang sudah dipersiapkan spesial untuk mereka. Hal itu pun membuat Moju penasaran apa yang sebenarnya raja rencanakan. Dengan keyakinan kalau raja tertarik dengan wanita Guinyo tersebut, untuk itu Dayang Chul ditugaskan mencari informasi siapakah Ji-young sebenarnya. Saat ini di dapur kerajaan terdapat persaingan ketat antara Koki Bong dan Koki Maeng. Mereka saling merebutkan posisi sebagai kepala koki, yang mana kepala koki sebelumnya telah meninggal. 맹숙 형님 모르셨어요? 아이 듣는 맹숙 서운하게 왜 그래 진짜. Rasa penasaran Moju dengan Ji-young tampaknya masih sangat mendalam. Bahkan memanggil Song-jae ke ruangannya untuk menanyakan soal Ji-young. Sayangnya ia tidak tahu apa-apa sebab raja sendiri yang membawanya ke kerajaan. Namun di balik semua itu, Song-jae mulai muak dengan sikap Moju yang suka memerintah seenaknya sendiri. Padahal dia hanyalah selir junior dan baru ospek kemarin. Untuk itu Song-jae berencana akan menjadikan Ji-young sebagai selir dengan menjadikan raja jatuh cinta kepadanya. Lalu di malam harinya, seorang pria bertopeng membebaskan Ji-young dan Gilgum begitu saja. Mereka seolah dibantu kabur, tapi justru ke sebuah tempat yang ramai, seakan-akan pesta penyambutan untuk mereka. Dan salah satu di antara penari tersebut adalah sang raja. 전하. Yi-hun sengaja menyuruh pelawak andalannya bernama Gong-gil untuk membawa mereka ke tempat tersebut. Song-jae juga ada di sana, mengingat dia yang merencanakan semua ini. Tindakan itu pun membuat Ji-young kesal dan memarahi sang raja, sehingga ia tak terima lalu memberikan hukuman besi panas kepada mereka. Gilgum akan mendapat giliran pertama, sehingga Ji-young segera meminta maaf serta memohon untuk tidak menghukum sahabatnya. Pada akhirnya, raja akan mengampuni mereka, tapi Ji-young harus menyiapkan makanan untuknya. Akan tetapi Ji-young meminta agar menjadikan Gilgum sebagai asistennya. Tanpa sengaja kejadian itu dilihat oleh Moju. Dengan keyakinan raja benar-benar sudah tertarik dengan Ji-young. Ia sengaja membuatnya kesal demi mendapat perhatian. 이전에 내놓은 음식을 또 올리면 죽을 것이고. 아이고.
Setelah itu Kepala Qasim akan mengantar Ji-young dan Gil-gum ke dapur demi menyiapkan makanan. Namun para koki tidak senang dengan kehadiran mereka meskipun ini adalah perintah raja, mengingat di era itu memasak adalah pekerjaan para pria. Tapi sebelum mulai memasak, Gil-gum mencium aroma daging. Penciuman Gil-gum begitu tajam sampai-sampai bisa mencium seseorang yang sudah cepirit. Kebetulan daging itu adalah daging rusa, dan memasak stik rusa merupakan keahlian Ji-young. 사슴 스테이크가 내 주전공이야. Kabar kalau raja menjadikan seorang guinyo sebagai koki juga sampai kepada Ibu Suri. Tentu itu membuatnya sangat heran. Kabar tersebut juga sampai kepada Mokju, sehingga menyuruh koki Maeng untuk mencari kelemahannya. Saat ini Ji-young harus ikut ke kediaman raja untuk mengantar hidangan. Ia harus menjelaskan satu persatu masakan tersebut seolah pemandu wisata, di mana masakannya kali ini berasal dari Prancis. Dan jangan tanya raja tahu Prancis atau tidak, ya pasti tidak tahu. 타로 이 맛은? Kebaikan serta keramahan Ji-young membuat Ji-hoon teringat dengan almarhum ibunya, sehingga meminta untuk disuapi seperti masa kecilnya dahulu. Masakan itu pun berhasil membuatnya merasa puas sebab belum pernah menikmati daging rusa dengan cara yang unik. Tapi tak lama kemudian Mokju datang, namun raja menolak untuk bertemu sehingga membuatnya sangat kesal. Setelah itu Songjai meminta Ji-young melapor kepadanya tentang apapun saat bersama raja, namun perintah itu ditolak. Sehingga Songjai memperingatkan keselamatannya sebab membutuhkan sekutu, mengingat ini adalah pertama kali raja menolak bertemu dengan selirnya. Tentu itu akan membuatnya kesal dan menyingkirkan Ji-young. Akhirnya Ji-young bersedia berpihak dengan Songjai, tapi dengan syarat harus menemukan tas miliknya yang telah dibuang raja. 제 가방이요. 가방이? 예, 가방이요. 맞다, 보찜. Kebetulan Koki Maeng sempat mencicipi masakan Ji-young dan sangat kagum. Namun mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama, sehingga mulai melakukan intimidasi, mulai dari menaruh ular, kecoa, bahkan selalu memarahi mereka. Semua itu membuat Ji-young dan Gil-gum mulai lelah. Setiap hari harus menghadapi dapur yang seperti neraka, lalu kembali ke ruang tahanan. Sampai-sampai berharap bisa tetap di sana tanpa harus pergi ke dapur lagi. Pagi ini raja dan para bangsawan sedang mengadakan rapat. Banyak para menteri tidak terima akan keputusan raja yang menghukum gubernur dan justru menjadikan seorang guinyo sebagai koki, di mana rumor tersebut tersebar kalau gubernur diasingkan karena Ji-young. Sehingga mereka meminta raja segera memberikan hukuman mati untuk Ji-young. Akhirnya Ji-young dipanggil menghadap raja dan akan diberi hukuman. Saat itulah ia merasa kehidupannya sudah berakhir, tapi ternyata raja justru menjadikan Ji-young sebagai kepala koki. Ia dihukum untuk menyiapkan hidangan berbeda setiap hari. Apabila hidangannya tidak enak, maka akan dieksekusi. Keputusan itu pun membuat banyak orang merasa heran, namun tidak bisa berbuat apa-apa sebab ini adalah titah raja. Sementara itu Mokju yang semakin kesal pun memutuskan menemui Ibu Suri di kediamannya demi memberitahu kalau raja telah dihasut seorang guinyo demi menjadi kepala koki kerajaan. Untuk itu ia meminta Ibu Suri menguji kemampuan Ji-young dalam memasak. Sementara itu Ji-young dan Gil-gum kini telah mendapat tempat tinggal nyaman dan berbagai fasilitas, sehingga itu membuat mereka sangat senang. Sayangnya para koki tidak ada yang mau mengakuinya sebagai kepala koki. Akhirnya Ji-young menggunakan caranya sendiri untuk memberikan hukuman, dengan malas-malasan dan menyuruh mereka masak sendiri, lalu apabila raja tidak suka maka akan dieksekusi. 그냥 평소처럼 넋 놓고 있다가 전화에 불벼락이 떨어집니다. Tak lama kemudian, Ji-young dipanggil ke kediaman Ibu Suri untuk mengikuti perlombaan memasak. Ia harus melawan Koki Eom dan Koki Maeng demi membuktikan kemampuannya. Jika kalah, maka tangan Ji-young akan dipotong sebagai hukuman. Meski ia keberatan, namun Ibu Suri tidak peduli. Kabar itu pun tersebar sampai di telinga raja, sehingga langsung pergi ke tempat perlombaan dan merasa tindakan itu tidak sopan karena sudah mengganggu koki pilihannya. Namun Ibu Suri merasa kalau Ji-young sudah membuat banyak keributan dan harus membuktikan kemampuannya. Pada akhirnya Ji-young setuju, tapi hukuman potong tangan tidak hanya berlaku untuk Ji-young, namun untuk siapapun yang kalah. 이제 경합을 시작하거라. Tema memasak kali ini adalah bakti. Mereka harus menyiapkan hidangan yang mengandung makna bakti kepada orang tua. Dan silahkan mengambil bahan-bahannya mulai dari sekarang.
절대 질 수 없지. Akan tetapi Koki Eom dan Koki Maeng langsung mengambil semua bahan yang ada sehingga Ji-young hanya mendapat sisa. Tanpa sengaja ia bertemu dengan kepala Kasim dan meminta bantuan untuk mendapat beberapa bahan dari dalam gudang. Selain itu, Ji-young juga mendapat informasi kalau Ibu Suri mempunyai ikatan dengan sup daejong, di mana sup itu adalah makanan terakhir yang dibuatkan oleh ibunya. Namun sejak dibawa ke istana, Ibu Suri sering menangis merindukan masakan ibunya tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa membuat sup seperti masakan sang ibu, di mana sup itu memiliki rasa gurih dan menyegarkan, membuat Ji-young mulai berpikir bagaimana caranya membuat sup dengan rasa gurih yang menyegarkan, apalagi di masa itu belum ada Masako. Pada akhirnya Ji-young kembali ke perlombaan setelah mendapat bahan-bahan yang dibutuhkan. Namun di tengah perlombaan, ia baru menemukan jawaban atas rasa gurih dan menyegarkan itu. Untuk itu Ji-young meminta izin mengambil bahan tersebut. Tentu peserta lain tidak menyetujuinya, terutama Mo-ju yang terus memprovokasi agar suasana semakin kacau. Tetapi sang raja justru mempersilakannya mengambil bahan tersebut. Namun jika tetap kalah, maka kedua tangannya akan dipotong. Sayangnya waktu terus berjalan dan pasti tidak sempat jika harus mengambil bahan tersebut. Akhirnya Ji-young meminta bantuan Gilgum untuk mengambilnya. Saat itulah Mo-ju memberikan kode agar dayangnya segera bergerak. Ia sempat menghentikan Gilgum tapi sayangnya itu digagalkan oleh Gonggil. Akhirnya Gilgum berhasil membawa bahan yang dibutuhkan meskipun kepalanya sempat berdarah. Ji-young segera memasukkan bahan tersebut dan itu membuat mereka kebingungan. Sebab cara memasak Ji-young yang dianggap aneh. Dan itu dimanfaatkan Mo-ju untuk memprovokasi mereka agar tidak mencicipinya daripada sakit perut. 귀녀 팔이 성치는 못하겠네요. Pada akhirnya waktu telah habis. Setiap masakan yang akan dimasak harus dicicipi seorang dayang demi memastikan keamanannya. Koki Maeng menyiapkan pangsit kukus. Rasa yang lembut dengan irisan daging ikan sangat tipis membuatnya terasa lembut, sehingga mendapat banyak pujian. Namun raja sedikit menyayangkan sebab rasa daejeon hanya ada di sausnya. Makna makanan tersebut layaknya seorang anak yang membuat masakan terbaik untuk ibunya, di mana Ibu Suri sudah seperti sosok ibu bagi seluruh rakyat. Sementara Koki Eom memasak yon potong, alias hidangan istana kerajaan. Dengan irisan tahu tipis, lalu diisi dengan ayam cincang menjadikan masakan itu terasa ringan dan murni. Makanan itu bisa dinikmati seluruh anggota kerajaan, entah orang tua ataupun anak-anak, dengan harapan semua keturunan kerajaan bisa makan bersama. Hal itu pun membuatnya mendapat banyak pujian tapi tidak dengan raja. Kini giliran masakan Ji-young. Mereka meremehkannya sebab terlihat sangat biasa, di mana Ji-young hanya menyiapkan sup spesial untuk Ibu Suri. Meski begitu, mereka langsung terpukau akan rasa gurih bercampur segar. Apalagi ini adalah pertama kali mereka melihat bayam dijadikan sayur. Hal itu pun membuat Ibu Suri langsung teringat akan masakan ibunya dahulu dan menganggap kalau ini adalah masakan dengan penuh bakti. 이 음식엔 효가 담겨 있다. Pada dasarnya, Ji-young menggunakan kerang laut untuk menambah rasa gurih segar. Selain itu, ia juga menambahkan bayam yang baik untuk Ibu Suri yang mengalami anemia. Semua ini membuat Ibu Suri sangat kagum, bahkan meminta Ji-young membuatkan masakan untuknya. Secara otomatis, Ji-young telah menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Akhirnya raja segera menyuruh pengawal untuk memberikan hukuman kepada Koki Eom dan Koki Maeng. Namun Ji-young berusaha menghentikannya serta memohon untuk membatalkan hukuman, mengingat karena masakan mereka lah Ibu Suri tetap sehat. Dan jika seorang koki kehilangan tangan, maka sama saja dengan membunuhnya. Akhirnya raja membatalkan hukuman tersebut karena permohonan Ji-young dan Ibu Suri. Namun sebagai gantinya, mereka harus belajar memasak dari Ji-young. 이번만큼은 특별히 과인이 너희들을 살려줄 것이다. Setelah kejadian itu, Koki Eom dan Koki Maeng meminta maaf sekaligus berterima kasih sudah menyelamatkannya. Semua ini membuat Mo-ju semakin kesal dan berniat menyingkirkan Ji-young bagaimanapun caranya, sebab keberadaannya bisa menghalangi rencana kudeta nantinya. Namun tak lama kemudian, Yi-hun datang untuk memarahinya, yang sudah menyebarkan rumor buruk serta menjadi dalang di balik lomba memasak demi menyingkirkan Ji-young. Tetapi Mo-ju justru menyuruh raja lebih fokus membalas kematian ibunya daripada Ji-young, sehingga Yi-hun semakin kesal hingga penyakitnya kambuh. 전하,
Sementara itu, Songjae memberikan hadiah mewah kepada Ji-young demi merebut hati raja. Namun ia menolak sebab tidak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan raja. 전하와 잘 쌈싸거라. Lalu di malam harinya, Kepala Kasih memberitahu kalau penyakit raja telah kambuh. Ia akan mengamuk dan memarahi setiap orang yang ditemui. Selama ini hanya Moju yang bisa menenangkannya. Meski begitu, Ji-young tetap akan menyiapkan hidangan makan malam. Siapa sangka raja mempersilahkannya masuk dan menyuruh semua orang keluar kecuali Ji-young. Meski awalnya sangat emosi seolah kalah judi slot, tapi seketika mereda setelah menikmati masakan Ji-young. Apalagi disuapin, siapapun yang marah ya pasti luluh. 파스타라고 하고 반죽이라는 뜻을 가진 음식인데요. 파스트라. Setelah itu ia menanyakan kedua orang tua Ji-young dan berniat mengirimkan surat untuk mereka atau mengundangnya ke istana. Namun Ji-young kembali menjelaskan kalau berasal dari masa depan, ia bisa sampai di sana karena buku Magunrock yang berada di tas miliknya. Jika memang dari masa depan meminta untuk menceritakan masa depan kerajaan tersebut. Tapi Ji-young tidak bisa mengatakan kalau akan ada pemberontakan besar-besaran yang menjadi penyebab Yi-hun dilengsarkan. Sebab itu bisa merubah sejarah, sehingga hanya memberikan peringatan agar menahan amarahnya serta waspada kepada orang terdekat. Selain itu, Yi-hun telah mencatat setiap masakan yang dibuat Ji-young dengan sangat rinci, dan buku itu diberi nama Magunrock. Ia terinspirasi dari buku yang diceritakan Ji-young sebelumnya. Akibatnya, buku Magunrock yang berada di tas Ji-young menghilang begitu saja. Setelah itu pengawal Shin datang untuk memberitahu kalau penulis Yi telah diserang dan menghilang. Penulis Yi adalah orang yang diutus Yi-hun untuk menyelidiki kematian ibunya. Hal itu pun membuat Yi-hun putus asa dan memilih menikmati minuman beralkohol. Akibatnya Kepala Kasih meminta Ji-young membuatkan sesuatu untuk raja. Tetapi saat tiba di sana, Yi-hun justru memeluknya sambil memberikan ciuman dalam keadaan mabuk. Akibat kejadian semalam, Ji-young sangat marah kepada raja. Hal itu pun membuatnya kebingungan dan mencoba bertanya apa yang terjadi. Namun Ji-young menegaskan kalau dia bukan tipenya serta meminta lebih berhati-hati ketika mabuk. 밤술 조심하세요. Semua ini membuatnya semakin bingung dan menanyakan kejadian semalam kepada Kepala Kasim. Dari sinilah ia baru ingat kalau sudah melakukan hal yang tidak seharusnya. Sementara itu Gonggil memperingatkan Ji-young untuk berhati-hati. Sebelumnya Gilgum telah diserang seorang dayang, namun ia tidak sempat melihat wajahnya. Selain itu, Gonggil menemukan tusuk konde yang hendak digunakan untuk menghabisi Gilgum, di mana senjata itu memiliki kesamaan dengan senjata yang membunuh adiknya. Dahulu adik Gonggil dibawa ke kerajaan sebagai pelayan istana, tetapi tiba-tiba ditemukan tewas terbunuh. Oleh karena itu, ia akan mengawasi Ji-young demi menemukan siapa pemilik senjata tersebut yang juga membunuh adiknya. Sementara itu Moju menyuruh dayangnya mencari informasi mengenai Gonggil. Ia penasaran dengannya yang sudah menggagalkan rencana dalam perlombaan kemarin. Sementara itu Yi-hun menceritakan kejadian semalam yang membuat Ji-young marah. Songjae menyarankan agar memberikan hadiah sebagai permintaan maaf untuk meredakan amarahnya. Dan kebetulan saat ini Ji-young telah mencari tas miliknya. 그건 그렇지. Setelah itu Yi-hun melakukan rapat untuk membahas utusan dinasti Ming yang akan datang. Kebetulan orang yang datang sangat sombong dan tamak. Apabila keinginannya tidak dipenuhi, maka kerjasama mereka bisa saja berakhir. Meski begitu, Yi-hun menolak memenuhi keinginannya dan hanya memberikan sambutan sederhana. Setelah itu pengawal Shin memberitahu kalau penulis Yi telah ditemukan dengan penuh luka, sehingga dibawa ke seorang tabib untuk diobati. Tapi setelah itu justru melarikan diri seolah ada yang mengincar nyawanya. Akhirnya Yi-hun menyuruh menyiapkan pasukan terbaik untuk mencarinya. Tiba-tiba ia teringat insiden yang menimpa ibunya dahulu ketika dilengsarkan para bangsawan kerajaan sampai akhirnya dihukum mati. Lamunan itu pun membuatnya tanpa menyadari telah berjalan ke dapur kerajaan. Kabar kalau raja sudah mencium Ji-young telah sampai kepada Moju. Hal itu pun membuatnya semakin kesal, apalagi baru-baru ini Yi-hun menolak bertemu dengannya, seolah dicampakkan dan menerima wanita lain. Akhirnya ia memberikan sebingkis racun kepada Koki Maeng demi menjatuhkan Ji-young nantinya. Sejak kemarin raja tidak mau makan dan terus memikirkan kematian ibunya, hingga akhirnya ia teringat Ji-young dan memintanya untuk menyiapkan makanan.
Di sisi lain, Pangeran Jaesan memberikan peringatan kepada orang yang mengambil tindakan untuk membunuh raja di awal film, di mana tindakan itu terlalu gegabah dan bisa saja membahayakan keselamatan semua orang. Saat ini Ji Young sedang menyiapkan masakan untuk raja, tapi Koki Maeng juga mendapat perintah dari Moju untuk menyiapkan makanan raja. Meski begitu, Ji Young tetap akan menyiapkan makanan sebab tidak ada perintah dari raja secara langsung. Akan tetapi tiba-tiba Moju datang dan menyenggol masakan Ji Young hingga rusak. Ternyata tujuan Moju adalah datang langsung untuk mengantar makanan raja yang dimasak Koki Maeng, di mana saat itu raja sedang melakukan pemeriksaan medis dan ditemani Pangeran Jaesan. Pada akhirnya Ji Young juga datang dengan membawa masakannya sendiri. Moju berusaha menjelek-jelekannya tetapi Ji Hoon tidak peduli, bahkan lebih memihak Ji Young. Ini juga merupakan pertama kali Ji Young bertemu Pangeran Jaesan. Mereka akhirnya menikmati hidangan tersebut. Bahkan raja dan Pangeran Jaesan sangat kagum dengan masakan Ji Young yang terdengar asing tapi sangat enak, dan itu membuat Moju lagi-lagi merasa kesal. 잘 먹었다. Di sisi lain, Song Jae berhasil menemukan tas milik Ji Young, lalu diserahkan kepada raja agar memberikannya sebagai hadiah kejutan. Akhirnya Yi Hoon mengajak Ji Young ke kebun istana untuk menyenangkan hatinya, di mana tempat itu sangat lengkap, bahkan terdapat tanaman cabai juga. Akan tetapi tanaman itu dianggap berbahaya sebab salah satu petugas kerajaan tewas setelah memakannya. Mungkin dimakan semua sampai ke pohon-pohonnya ya. Hal itu pun membuat Ji Young segera meluruskan kalau tumbuhan itu tidak beracun dan sangat berharga. Setelah itu Yi Hoon mengembalikan tas Ji Young, sehingga membuatnya sangat senang sampai-sampai langsung memberikan pelukan. Dan itu membuatnya merasakan dagdikdukder. Yi Hoon menjelaskan kalau semua ini adalah hadiah untuk Ji Young. Ia bebas memanfaatkan kebun tersebut sebagai hadiah permintaan maaf. Tentu itu membuat Ji Young terkejut sebab raja yang dikenal kejam ternyata masih memiliki kebaikan. Namun sayangnya Ji Young tidak menemukan buku Ma Gun-rok di dalam tasnya. Akhirnya raja mencoba menanyakan buku itu kepada Song Jae, akan tetapi Song Jae tidak melihatnya. Meski begitu, Yi Hoon berjanji akan menyuruh pengawal untuk mencari buku tersebut. 내 생각엔 말이다. 가방이가 벼랑 끝에서 떨어질 때 내가 어떻게든 찾아주마. Sementara itu, utusan dinasti Ming yaitu Yu Kun telah tiba di kantor menteri. Ia datang bersama 3 koki andalannya, bahkan menyuruh mereka memasak sebab hidangan yang disiapkan tidak bisa memuaskannya, dan masakan itu membuat orang-orang sangat kagum. Pada akhirnya utusan dinasti Ming telah sampai di kerajaan. Kedatangannya adalah untuk mendiskusikan soal kerjasama mereka. Yu Kun meminta agar raja menyiapkan persembahan 50 wanita serta pasokan ginseng dalam jumlah 2 kali lipat daripada biasanya. Tentu saja raja menolaknya, namun Yu Kun beralasan kalau ini adalah perintah dari kaisar, sehingga permintaan itu akan dipertimbangkan jika pihak Joseon juga mendapat imbalan setimpal. Namun di sisi lain, Ji Young telah menyiapkan jamuan untuk mereka. Itu adalah kue berwarna-warni yang bernama makaron. Cemilan yang berasal dari Perancis dan dibuat dari tepung, gula, dan telur. Mungkin makanan itu terlihat biasa saja, apalagi di era kita yang sangat banyak jenis roti-rotian. Namun itu bagaikan rasa baru bagi mereka, sehingga membuat mereka sangat terkejut dan ketagihan. Pada akhirnya Yu Kun mengusulkan untuk mengadakan kompetisi memasak, di mana pakar makanan dari bangsa Cina sangat hebat dan beragam sehingga Ji Young memberikan kode untuk menolaknya. Namun Ji Hoon justru salah paham lalu menyetujui ide tersebut. Tentu itu membuat Ji Young sangat kesal, bahkan menyuruhnya untuk membatalkan perlombaan tersebut. Akan tetapi Ji Hoon menolak serta berjanji akan mencarikan Ma Gun-rok lalu mengizinkannya kembali ke masa depan. 망운록을 반드시 찾아주마. Kabar itu pun sampai kepada Ibu Suri. Ia sangat menyayangkan keputusan raja yang menerima tantangan tersebut. Tidak seharusnya menyerahkan nasib kerajaan kepada para koki, karena bagaimanapun Ji Young tidak akan bisa mengalahkan koki terbaik dari dinasti Ming. Untuk itu, Ibu Suri akan menulis surat kepada dinasti Ming, yang mana ia memiliki hubungan baik dengan anggota kerajaan. Sementara itu, Pangeran Jaesan dan Moju sangat yakin kalau Ji Young tidak akan mampu memenangkan kompetisi itu. Apabila kalah, maka raja akan dipermalukan, lalu Yu Kun bisa memanen ginseng Jaeson tanpa batas.
Maka saat itulah raja bisa dilengsarkan karena keputusan yang sembrono. Untuk itu ia menyuruh penasehat kerajaan untuk membujuk Yukun agar menaikkan taruhan dan akan membantunya memenangkan kompetisi tersebut. Negosiasi itu pun telah dipantau Gonggil sesuai perintah raja. Sayangnya ia tidak bisa mendengar percakapan mereka. 우상대감이 그곳에 있었다. Sementara itu Ji-young berencana menjadikan bubuk cabai sebagai bumbu rahasia di kompetisi nantinya. Untuk itu ia meminta raja agar mengizinkannya ke pasar demi menggiling cabai. 자맹복으로 갈아입어야 될 것이 아니냐. 자맹복이요? 가자. Saat di pasar mereka sempat melihat-lihat beberapa barang. Lalu mereka harus berpisah sebab Yi-hun ada beberapa urusan sehingga Ji-young diminta menunggu jika sudah selesai menggiling cabai. Akan tetapi ia justru pergi jalan-jalan sehingga Yi-hun segera mencarinya bersama pengawal Shin. Tak lama kemudian Ji-young kembali dengan membawa bunga iris. Ia sengaja membelinya untuk raja. Bunga tersebut mempunyai khasiat menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba ada gerobak yang nyelonong sehingga Yi-hun segera menangkap Ji-young untuk menghindarinya. Dan saat itulah mereka sama-sama merasakan benih-benih cinta. Sementara itu Faesu, salah satu koki dari dinasti Ming mulai rusuh dengan datang ke dapur kerajaan. Bahkan mengejek kemampuan para koki di sana, sehingga mereka sempat beradu kemampuan dalam hal motong-memotong. Dan tentu saja mereka semua kalah. 마치 소림사의 고수처럼. Malam harinya, Yi-hun dan Ji-young akhirnya sampai di kerajaan. Raja sempat memberikan beberapa barang yang disukai Ji-young ketika di pasar tadi. Ternyata urusan sebelumnya adalah alasan demi membeli semua barang yang disukai Ji-young. Namun saat kembali ke dapur, semua telah kacau tanpa mempunyai semangat hidup. Mereka memberitahu kalau sudah dipermalukan. Bahkan pisau Faesu juga masih tertancap seolah sudah menentangnya. Sehingga Ji-young bertekad akan mengalahkan mereka serta mengembalikan pisau tersebut ke pemiliknya. Di keesokan harinya, Raja dan Yukun akan menentukan tema dalam kompetisi nantinya. Perlombaan itu akan dilakukan dalam 3 babak. Putaran pertama mereka harus memasak daging dengan masakan yang belum pernah ada. Lalu putaran kedua memasak makanan khas dari daerah lawan. Dan putaran ketiga adalah sup ginseng. Lalu masing-masing dari kedua belah pihak akan memberikan nilai demi menentukan pemenangnya. Namun Yukun telah menaikkan taruhannya. Apabila mereka menang, maka raja harus memberikan izin hak memanen semua ginseng, serta membawa 100 wanita sebagai persembahan. Siapa sangka raja bersedia menerima taruhan tersebut, tetapi dengan syarat jika Joseon yang menang, maka Kaisar Ming hanya akan menerima setengah upeti dari biasanya, serta harus mengizinkan Joseon membeli tebu dan tepung sebanyak yang diinginkan. Perlombaan akan dilakukan 3 hari lagi, tetapi Ji-young memberikan kode agar menambah masa persiapan menjadi 5 hari, sehingga akan dimulai dalam 5 hari lagi. Ji-young lalu mengajak para koki untuk mendiskusikan rencana dalam perlombaan nantinya. Namun anehnya ia sangat mementingkan babak ketiga, sebab saat itulah semua ide mulai hilang dan menjadi penentu siapa pemenangnya. Di babak itu Ji-young berniat memasak masakan modern, ayam berisi ginseng dan obat-obatan herbal. Namun sebelum itu mereka memerlukan bantuan ilmu sains, yaitu panci presto. Tentu era tersebut panci presto belum ada, sehingga sangat asing bagi mereka, di mana panci itu bisa menciptakan efek perebusan selama 10 jam hanya dalam waktu 1 jam saja. Untuk itu panci tersebut sangat penting. Meski begitu, mereka juga mempersiapkan berbagai kebutuhan di babak pertama dan kedua. Salah satunya adalah bubuk cabai yang berhasil dibuat. Ji-young lalu meminta bantuan raja untuk mencari seseorang demi membuat panci presto, di mana ada seorang penemu ternama di era tersebut. Sayangnya orang itu telah meninggal. Kepala Kasih memberitahu kalau ada keturunan penemu tersebut. Ia sering membuat benda aneh dan menyebabkan ledakan. Namun saat ini telah kembali ke kampung halamannya. Akhirnya Ji-young meminta izin agar diperbolehkan menemuinya. Akan tetapi raja justru berniat ikut dalam perjalanan tersebut, sehingga Kepala Kasih melarangnya sebab ini bukan waktu yang tepat keluar istana. Akhirnya Ji-young akan melakukan perjalanan bersama Song-jae. Meski sudah menyamar menjadi lelaki, namun raja tidak bisa tenang dan memutuskan menghadang mereka di tengah jalan.
lalu menyuruh Songjai kembali untuk merahasiakan kepergiannya, sehingga Ji-young akan pergi bersama raja serta pengawal Shin dan juga Gonggil. Pada akhirnya Songjai harus menjaga kediaman raja dengan beralasan jika raja tidak bisa ditemui karena sakit. 전하께서 몸이 불편하시오. 이만 실례하겠소이다. 가자. Meski begitu, berita kepergian raja telah sampai kepada Pangeran Jaesan, lalu mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Ji-young agar kalah dalam perlombaan nantinya. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di kediaman Jang Chun-seng. Di sana terdapat peringatan untuk tidak masuk, namun raja justru menantang peringatan tersebut sehingga ya langsung begini. Ternyata meriam itu bukan berisi senjata, tapi berisi jipang. Kejadian ini pun membuat Ji-hoon marah dan berniat memberitahu kalau dirinya adalah Raja Joseon. Namun Ji-young segera menghentikannya dengan nama samaran. Saat ini ia kebingungan sebab jipang yang dibuat terasa tawar. Ji-young mencoba membujuknya dengan berbagai cara, namun sikap raja justru membuatnya marah, bahkan bersiap untuk menyerang. Sehingga mereka bergegas keluar dari sana. Saat itulah Ji-young memberikan iming-iming kalau baru saja hendak memberitahu cara membuat jipang yang enak, yaitu dengan menambahkan gula. Setelah mencobanya, ternyata benar-benar enak. Tapi masalahnya Jang Chun membuat cemilan tersebut untuk menaikkan jumlah makanan. Jika ditambah gula akan sia-sia sebab harga gula sangat mahal. Untuk itu Ji-young membujuk agar membantunya. Kalau bisa menang dalam perlombaan, Joseon bisa mengimpor tebu dengan harga murah. Akhirnya Ji-young dipersilakan masuk, lalu segera menunjukkan sketsa panci presto miliknya. Sayangnya Jang Chun menolak membantu sebab gurunya hanya dimanfaatkan kerajaan lalu dibuang. Raja sempat berpikir untuk memaksanya membuat presto, jika tidak mau akan dihukum mati. Tetapi Gonggil menegaskan kalau itu hanya membuat keadaan kacau. Barang yang diinginkan akan didapat, tapi dengan kualitas yang buruk. Pada akhirnya mereka harus bermalam di sana sebab tidak bisa kembali tanpa membawa panci presto. Sementara di dapur kerajaan, Koki Maing bersikap sangat kejam terhadap Gilgum. Ia mengajari cara memotong dengan sangat marah, sehingga membuat koki lainnya ikut ketakutan. Kebetulan saat itu hujan telah turun. Saat seperti itu, menikmati cemilan hangat akan sangat enak. Akhirnya Ji-young segera membuat paejon, sembari terus dikipasi agar aromanya bisa menggodanya keluar. Di mana paejon juga merupakan makanan khas kampung halaman Jang Chun. Melihat mereka menikmati makanan tersebut membuatnya mulai ngiler, hingga akhirnya tak tahan lagi untuk ikut makan bersamanya. Rasa itu pun membuatnya teringat saat masih kecil di kampung halamannya dahulu. Untuk itu Ji-young kembali mengingatkan kalau penemuan guru Jang Chun akan selalu diingat meski orangnya sudah tidak ada. Begitu pula dengan Ji-young yang sangat suka memasak. Ia ingin menunjukkan cita rasa Joseon sebenarnya. Untuk itu ia meminta Jang Chun membantunya memenangkan perlombaan tersebut, sehingga bisa mendapat banyak tebu dan orang-orang bisa menikmati jipang buatannya. Semua ucapan itu pun berhasil membuat Jang Chun luluh dan akan membantunya. Pada akhirnya Gonggil yang akan membantunya membuat panci presto tersebut. Sedangkan Ji-young bersama raja dan pengawal Shin akan pergi ke tempat lain demi mendapatkan beberapa bahan untuk perlombaan. Sementara di kerajaan, Fei Xiu meminta Bai Long agar ditunjuk untuk memimpin perlombaan di babak pertama. Ia sangat yakin bisa mengalahkan Ji-young di babak itu. Sementara penasihat kerajaan memberitahu Yukun kalau raja telah pergi bersama Ji-young. Ia yakin kalau Ji-young tidak akan bisa kembali sebab sudah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Tanpa sengaja Bai Long mendengar percakapan tersebut dan segera menemui Koki Eom dan Koki Maing dengan penampilan misterius, lalu memberikan surat agar diserahkan kepada Kepala Qasim. Dari sanalah Kepala Qasim dan Songjai menyadari kalau seseorang sedang mengincar Ji-young, sehingga segera menyusul bersama beberapa pasukan. Sementara itu pembuatan panci presto telah selesai. Ji-young bersama raja dan pengawal Shin juga telah kembali. Namun tiba-tiba muncul segerombol asasin menyerbu tempat itu. Mereka bisa menyadari kedatangannya setelah radar manual milik Jang Chun terus berbunyi. Pada akhirnya mereka harus melawan para asasin tersebut.
Jang Chun menyuruh mereka segera pergi dari sana. Namun sayangnya tutup panci terjatuh sehingga ia berjanji akan mengantarnya ke kerajaan. Tetapi para asasin itu terus mengejar mereka sehingga pengawal Shin dan Gong Gil akan menahan mereka. Sayangnya jumlah mereka sangat banyak. Untungnya Song Jae tiba bersama para pengawal sehingga tidak ada korban di antara mereka. Setelah itu mereka harus segera kembali ke kerajaan, sebab perlombaan akan segera dimulai. Namun sayangnya perjalanan menuju kerajaan cukup jauh, hingga akhirnya mereka tiba ketika perlombaan hendak dibatalkan. Di babak pertama mereka harus membuat hidangan daging yang belum pernah ada. Koki dari dinasti Ming menunjukkan keahliannya hingga membuat banyak orang terpukau. Namun tiba-tiba kabar buruk datang kalau bubuk cabai yang akan dijadikan bubuk rahasia telah menghilang. Sehingga Ji-young harus merubah menu di tengah proses memasak. Ia segera mengarahkan timnya untuk mengambil semua yang dibutuhkan. Lalu merebus daging dengan arak sehingga membuat banyak orang keheranan, bahkan meremehkan kemampuannya. Di tengah proses memasak, Fei Xiu telah menggunakan bubuk cabai hingga membuat banyak orang bersin. Ji-young sadar kalau itu adalah bubuk cabai miliknya, namun perlombaan terus berjalan dan ia harus segera menyelesaikan masakannya. Setelah merebus iga dengan anggur serta beberapa rempah, Ji-young membakarnya di atas api. Dan saat itulah Fei Xiu tidak mau kalah sehingga terjadilah aksi bakar membakar. Waktu perlombaan telah habis. Masakan Ji-young akan dicoba pertama kali dan itu membuat mereka terbuai akan rasa yang lembut, gurih, manis, segar seolah berada di taman surga. Masakan itu berasal dari Prancis. Ibu di sana biasanya menyiapkan hidangan itu untuk keluarganya. Hidangan itu belum pernah ada karena seharusnya muncul beberapa abad lagi. Selain itu, Ji-young membuat hidangan itu seolah jika mendiang ibunya yang menyiapkan masakan tersebut. Maka tak heran jika mempunyai rasa yang pernah ada. Kini giliran masakan dari Koki Ming. Saat itulah Ji-young mulai sadar kalau Fei Xiu adalah pencipta masakan Gyojong. Dan masakannya berhasil menciptakan rasa pedas sekaligus manis, seolah terbakar di tengah gunung berapi. Ditambah arak terbaik dari dinasti Ming menjadikan menu itu sangat sempurna. Bumbu rahasia miliknya juga belum pernah ada, maka itu menjadi masakan pertama di dunia. Kini saatnya melakukan penilaian. Mereka mulai memberikan nilai untuk hidangan lawan. Nilai itu dimulai dari 1 sampai 10. Namun saat hendak diumumkan, Ji-young meminta izin untuk mencicipi masakan Fei Xiu. Apakah bubuk rahasia itu adalah bubuk cabai miliknya yang hilang? Sayangnya permintaan tersebut mendapat penolakan dari Yukun. Meski begitu, Bailong justru memberikan izin, bahkan meminta agar diperbolehkan mencicipi masing-masing masakan. Sebab menginginkan perlombaan yang adil dan tidak ingin Koki Ming menjadi bahan ejekan. Bailong sangat terkejut saat mencicipi masakan Ji-young yang sangat sempurna. Sementara itu, Ji-young merasakan adanya bubuk cabai miliknya, sehingga bertanya langsung dari mana mendapatkan bubuk tersebut. Padahal bubuk itu adalah resep rahasia yang akan digunakan di babak terakhir. Sayangnya, Fei Xiu tak mau mengaku sehingga Bailong mengakui kekalahannya di putaran pertama. Hal itu pun membuat Yukun marah, hingga akhirnya Fei Xiu mengaku kalau mendapatkannya secara sah, dan orang yang memberikan bubuk cabai itu adalah Pangeran Jaesan. Dengan berlagak seperti orang bodoh, Pangeran Jaesan beralasan telah membuangnya karena terlihat asing, dan tidak mengetahui kalau bubuk itu akan digunakan dalam perlombaan. Hingga akhirnya Fei Xiu menawarkan menukar bubuk tersebut dengan benda dari dinasti Ming. Tentu saja tindakan Pangeran Jaesan sempat membuat raja marah. Namun Bailong akan tetap menyuruh Fei Xiu mengakui kekalahannya, karena bagaimanapun bubuk tersebut merupakan bumbu rahasia milik Ji-young. Akan tetapi Ji-young merasa tidak bisa menyalahkan Fei Xiu begitu saja, sebab ini juga kesalahan mereka karena kurang becus dalam menjaga barang. Akhirnya raja memutuskan hasil yang seri di babak pertama. Sayangnya Yukun tidak terima dengan keputusan tersebut, sehingga Yihun tetap akan menjadikan hasil seri, tapi jika babak kedua juga seri, maka dinasti Ming yang akan dinyatakan sebagai pemenang babak tersebut. Keuntungan itu pun membuat Yukun bersedia menerimanya. Di akhir perlombaan, Fei Xiu meminta maaf serta berterima kasih sudah membuatnya belajar sikap dan pemikiran yang seharusnya dimiliki seorang koki. Namun ia harus berhati-hati sebab di babak kedua akan melawan gurunya, yaitu Bailong. 明日见，带领出手。
Di sisi lain, Yi-hun telah memanggil Pangeran Jason ke ruangannya. Ia sangat marah karena membuang bahan penting yang membuat Jason dirugikan. Sementara itu, Mo-ju kembali menyuruh Go Kim-aing menggunakan racun pemberiannya di putaran kedua agar Ji-young mengalami kekalahan. Jika tidak, maka ibunya akan dalam bahaya. Hari berganti, babak kedua telah dimulai. Menu yang harus dibuat adalah makanan khas dari daerah lawan. Ji-young akan membuat bebek packing, di mana masakan itu berasal dari ibu kota utara dan hanya bisa dinikmati para bangsawan. Yukun merasa kalau Ji-young tidak akan bisa, sebab koki terbaik dari Ming pun tidak berani memasak hidangan tersebut. Sementara itu, koki Ming justru membawa teratai raksasa yang membuat banyak orang kagum. Bebek akan dipanggang di dalam ruang bersuhu tinggi sehingga bisa matang perlahan dan mengeluarkan lemak. Dengan begitu menimbulkan renyah di luar dan lembut di dalam. Namun saat waktunya memotong, Ji-young tidak bisa melakukannya sebab tangannya sempat terluka ketika diserang para asasin sebelumnya. Go Kim-aing yang mendapat tugas itu pun sengaja melukai tangannya dan meminta Gilgum untuk melanjutkannya. Sebelumnya ia sudah mengajari Gilgum dengan sangat keras agar bisa berguna di saat seperti ini. Go Kim-aing sengaja melukai dirinya demi menghindari perintah dari Mo-ju. Pada akhirnya waktu perlombaan telah usai. Kini dimulai dari masakan Go Kim-ming. Bailong telah memasak dengan cita rasa khas Joseon yang membuat mereka merasakan rasa lembut dan elegan dengan penuh ketenangan seolah berada di kuil. Dahulu Bailong pernah berkelana untuk mencari cita rasa terbaik, namun tidak pernah menemukan rasa itu, bahkan terus diserang dengan kesengsaraan. Hingga akhirnya tiba di sebuah kuil yang terletak di pegunungan Joseon. Di sana ia diberi makanan terenak yang pernah dirasakan oleh seorang pendeta. Bailong sempat belajar dari sana cukup lama, bahkan bisa berbahasa Korea. Setelah itu, tibalah saatnya mencicipi masakan Ji-young. Awalnya Yukun meremehkan masakannya sebab tidak akan bisa mendapatkan rasa yang pas. Namun ternyata rasa renyah dan gurih dengan kadar lemak yang tepat membuat mereka seolah menari bersama penari pedang, bahkan membuat Yukun meneteskan air mata. Ia mengaku kalau Ji-young sudah menciptakan rasa yang tidak pernah ada di dinasti Ming, rasa yang sempurna tanpa ada bau amis. Perpaduan antara tekstur bebek dan rempah-rempah telah menciptakan keselarasan yang sempurna, bahkan menobatkan bebek itu sebagai bebek yang paling enak. Namun anehnya Yukun hanya memberikan nilai 1 pada masakan Ji-young. Padahal Yi-hun memberikan nilai 8 untuk masakan Bailong. Tentu itu tidak masuk akal sehingga membuat raja sangat marah. Hingga akhirnya raja meminta para koki untuk menilai masakannya sendiri. Namun sayangnya Ji-young maupun Bailong tidak bisa melakukan hal tersebut. Akan sangat keterlaluan kalau menganggap masakannya sendiri paling enak. Tetapi untuk membuat masakan tersebut membutuhkan banyak usaha dan kerja keras. Raja telah menguji mereka dari segi kepribadian, namun mereka sama-sama mencapai keahlian khusus yang tidak bisa dinilai hanya dengan rasa. Sehingga babak ini dianggap seri. Dengan senang hati Yukun menerima keputusan tersebut sebab jika babak ketiga berhasil menang maka dinasti Ming yang menjadi pemenang perlombaan tersebut. Setelah itu mereka saling memberikan hormat dan memuji. Andai penilaian dilakukan secara adil, Ji-young akan keluar sebagai pemenang. Tapi jika dievaluasi besok, maka Bailong yang bisa memenangkannya. Sebab hidangan Ji-young telah memukau lidah, sedangkan Bailong berhasil menyentuh hati. Lalu malam harinya Yi-hun mengajak Ji-young bersantai sambil menikmati teh. Ia juga memuji Ji-young yang sudah bekerja keras, serta meminta agar mau membatalkan babak ketiga, sebab tidak ingin jika terus merasakan kesusahan. Namun Ji-young menolak sebab tidak ingin mengkhianati usaha teman-temannya. Akan tetapi Ji-young tak sengaja terkena teh sehingga Yi-hun bertindak berlebihan, sampai-sampai menyuruh untuk memanggilkan tabib. Ia tak ingin Ji-young terluka lagi sebab luka itu juga membuatnya merasakan sakit. Di keesokan harinya babak ketiga telah dimulai. Tema kali ini adalah sup ginseng. Ji-young akan memasak sup ayam kampung yang membutuhkan proses berjam-jam. Tetapi sampai saat ini penutup resto belum juga tiba. Meski begitu Ji-young akan menunggu sembari memasak bahan lainnya. Andai tidak juga datang, maka akan menggunakan periuk besi sebagai penutupnya, sedangkan Go Kim-ming akan memasak buldojang, sebuah hidangan yang dibuat dengan bahan berharga dan juga langka, di mana dinasti Ming sangat terkenal dengan makanan sup mereka.
Setelah menunggu dengan penuh gelisah, Jang Chun akhirnya tiba dengan kendaraan avatar. Kedatangannya pun membuat Raja dan Ji-young merasa lega, sehingga mereka bisa memasak ayam tersebut hanya dalam waktu 30 menit. Kehebatan benda itu pun membuat mereka sangat kagum, dan suaranya yang seperti kereta juga membuat orang-orang ketakutan. Hal itu pun sempat membuat Fei Xiu gelisah, padahal mereka harus memasak sup dengan api kecil. Pada akhirnya waktu telah habis, masing-masing masakan juga sudah dihidangkan. Masakan Ji-young yang mempunyai aroma herbal dan terlihat seperti pangsit membuat Yu-kun meremehkannya. Namun Raja justru menghinanya sebab tidak mengetahui makanan barat, padahal dirinya juga tidak tahu apa-apa. Dan saat mencicipi masakan tersebut, rasa lembut bercampur rempah-rempah yang memenuhi mulut seolah mereka melihat burung ponik. Sehingga saya mulai berpikir apakah makanan itu mengandung doping. Setelah itu giliran masakan Ko Kim-ming yang dipimpin oleh Wen Li. Masakan dengan julukan makanan dewa itu pun membuat mereka seolah terbang ke angkasa dengan dipenuhi berbagai rempah-rempah. Kali ini Raja menyuruh para koki untuk saling mencicipi masakan lawan demi mendapat nilai yang adil. Namun di tengah penilaian tersebut, Wen Li justru hanya mencium aromanya. Ternyata ia telah mencapai tingkat keahlian memasak tertinggi, sampai-sampai tidak bisa makan apapun, bahkan bisa menciptakan rasa terbaik tanpa mencicipinya. Tentu menjadi masalah bagi Joseon sebab Wen Li tidak akan bisa menilai tanpa mencicipinya. Ji-young berpikir kalau dia akan mau memakannya andai disusun secara rapi. Baginya membuat makanan adalah kebahagiaan para koki dan mencicipinya adalah kebahagiaan yang memakannya. Untuk itu Ji-young berharap dia juga bisa merasakan kebahagiaan. Akhirnya Wen Li memberanikan diri mencoba masakan tersebut dan itu membuatnya kembali merasakan rasa yang sudah lama menghilang. Selama bertahun-tahun Wen Li mencoba membuat masakan seperti neneknya dahulu, namun tidak pernah bisa menyamai rasa tersebut. Sejak saat itu ia memiliki kemampuan memasak tanpa mencicipi, namun semakin sering memasak semakin membuatnya kesulitan makan. Tetapi masakan Ji-young terdapat rasa yang ia rindukan, yaitu cita rasa cita rasa masakan nenek. Setelah itu masing-masing koki telah memberikan nilai dan Joseon berhasil menjadi pemenangnya setelah unggul 1 poin. Sehingga dinasti Joseon yang memenangkan perlombaan tersebut. Yu-kun akan mengabulkan semua taruhan di awal, namun Ji-young harus ikut bersamanya ke dinasti Ming. Tentu Yi-hun tidak terima bahkan memukulnya hingga terjadi gawat darurat. Saat itulah Ibu Suri datang dengan memarahi Yu-kun yang tidak mencerminkan seorang utusan. Ternyata Ibu Suri adalah keponakan istri mendiang Kaisar kedua, sehingga membuat Yu-kun dan semua orang dinasti Ming langsung bertekuk lutut untuk meminta ampun serta berjanji akan menepati kesepakatan di awal. Lalu malam harinya Ji-hoon kembali mencatat semua masakan yang disajikan Ji-young dan teringat saat pertama kali mereka bertemu hingga akhirnya hubungan mereka menjadi sangat berkesan. Lalu keesokan harinya Ji-young diminta menyiapkan makanan untuk Pangeran Jin. Dia adalah keponakan raja. Rumor masakan Ji-young yang sangat enak sudah tersebar luas dan Pangeran Jin sangat senang bisa menikmati masakannya bersama raja. Setelah itu, Ji-young sempat melakukan salam perpisahan dengan para koki Ming. Mereka sama-sama berterima kasih karena sudah belajar banyak hal. Namun Baelong menitipkan pesan untuk raja bahwa tepi benda selalu sulit untuk dilihat. Dan saat tidur, pastikan mengunci pengaitnya dengan baik. Tak lama kemudian, Ratu Jahyun yang merupakan istri raja terdahulu langsung menampar Ji-young. Putranya yaitu Pangeran Jin mengalami sakit setelah makan masakannya. Pada akhirnya Ji-young dikurung dan mendapat siksaan. Padahal orang dibalik semua itu adalah Mo-ju dan Pangeran Jaesan. Sementara itu, saat ini Yi-hun sedang menunggunya di kebun. Kabar kalau Ji-young ditahan dan mendapat siksaan pun membuatnya langsung ke sana. Tapi Ratu Jahyun tidak akan melepaskannya meski raja memberikan perintah. Bahkan ia menuduh kalau semua ini adalah rencana Ji-young yang sengaja meracuni Pangeran Jin karena takut tahtanya diambil alih. Seketika membuatnya sangat marah dan hendak mengeksekusinya saat itu juga. Namun Ji-young berusaha menghentikan tindakan tersebut. Ia tidak ingin Yi-hun menjadi raja tiran yang tercatat dalam sejarah. 참으셔야 됩니다.
Sementara itu, Ibu Suri mendapat informasi kalau raja telah menyelidiki kematian ibunya. Hal itu pun membuatnya ketakutan sebab terlibat dalam insiden tersebut. Bahkan menduga kalau Yi-hun sengaja meracuni Pangeran Jin demi membalas kematian ibunya. Namun Ibu Suri tidak yakin akan hal tersebut, sebab Yi-hun telah berubah sejak kehadiran Ji-young. Namun dari masalah ini, orang yang paling diuntungkan adalah Pangeran Jae-san. Saat ini Yi-hun menyuruh Song-jae untuk menyelidiki kegiatan Pangeran Jin dan semua yang dimakan. Jika memang masakan Ji-young mengandung racun, mengapa dirinya baik-baik saja? Sementara di dapur kerajaan kini terasa sepi dan tidak bersemangat sejak Ji-young ditahan. Song-jae juga sempat menanyakan beberapa hal kepada mereka dan juga tabib istana, namun tidak ditemukan adanya bahan-bahan aneh. Tabib istana sempat memberitahu kalau gejala yang dialami Pangeran Jin hanya akan muncul ketika menelan racun, membuat Song-jae menduga kalau Pangeran Jin sakit karena hal lain. Pada akhirnya, Yi-hun pergi ke kediaman Pangeran Jin untuk mencari petunjuk. Di sana ditemukan ramuan herbal yang sering dikonsumsi Pangeran Jin. Untuk itu, ramuan tersebut akan diperiksa. Sementara itu, Ibu Suri telah membebaskan Ji-young. Tapi ia harus membuktikan kalau tidak bersalah dalam waktu 3 hari. Jika gagal, maka harus mengakhiri hidupnya. 무죄를 입증할 증자를. 예, 알겠습니다. Kembalinya Ji-young ke dapur istana pun membuat rekan-rekannya sangat senang. Ia lalu menyiapkan makanan untuk raja sehingga membuatnya sangat senang, bahkan langsung menciumnya. Ji-young meminta agar tidak mengulangi tindakan tersebut, sebab itu bisa menjadikan rumor buruk di antara mereka. Ji-young juga memberitahu kalau Ibu Suri telah membebaskannya dengan bersyarat. Untuk itu mereka harus menyelidiki semua yang terkait dengan kasus ini. Namun hingga hari kedua mereka belum menemukan petunjuk apapun. Ji-young sempat membawa pulang beberapa barang untuk diteliti. Dari sinilah Gilgum mencium bau kotoran tikus di antara obat herbal milik Pangeran Jin. Dan keesokan harinya tiba-tiba raja mengalami demam seperti Pangeran Jin. Setelah diingat-ingat, Yi-hun sempat mencicipi obat herbal Pangeran Jin, sehingga Ji-young teringat ucapan Gilgum kalau ada bau tikus di obat tersebut. Tabib menduga itu telah tercampur Oryongji, sebuah bahan yang tercipta dari kotoran tupai. Namun apabila obat tersebut dikonsumsi dengan ginseng, maka akan menjadi racun. Dan secara kebetulan masakan yang disiapkan untuk Pangeran Jin waktu itu adalah ayam ginseng. Akhirnya tabib segera pergi untuk membuat penawar. Sementara Song-jae yang mendapat tugas penyelidikan menemukan fakta kalau orang yang bertanggung jawab atas obat Pangeran Jin adalah Tabib Yu. Sayangnya tabib itu telah kabur entah kemana, sehingga Yi-hun segera mengutus Gonggil untuk mencarinya. Kabar itu pun sampai kepada Mo-ju, membuatnya segera mengutus Dayang Chul untuk menghabisinya di tempat persembunyian. Di tempat persembunyian itu, tabib segera dieksekusi, namun sayangnya diketahui oleh Gonggil sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat itulah Dayang Chul mengungkit kematian adik Gonggil. Ternyata Dayang itulah yang menghabisi adiknya atas perintah Mo-ju, sebab mempunyai hubungan dekat dengan raja. Hal itu pun membuatnya sangat marah dan memukulnya hingga pingsan. Akhirnya Dayang Chul diinterogasi demi mencari tahu apakah Mo-ju adalah orang yang memerintahnya. Namun ia terus menyangkalnya. Raja lalu segera menemui Mo-ju untuk memastikan semuanya. Tetapi ia justru menentangnya agar mencari bukti kalau ingin menghukumnya. 신첩은 모르는 일이옵니다. Saat ini tabib telah membuat penawar racun untuk raja. Setelah itu mereka segera memberikan penawar itu juga untuk Pangeran Jin. Tapi justru mengalami kejang sebab kekurangan energi. Hal itu pun membuat Ji-young segera ke dapur untuk membuat makanan bergizi. Sayangnya Ratu Jayun tidak memberikan izin karena sudah terlanjur marah. Tapi dengan bujukan Ibu Suri akhirnya ia mulai luluh. Setelah mendapat energi dan penawar, kondisi Pangeran Jin pun akhirnya mulai membaik. 정말 다행입니다. Namun di sisi lain, Mo-ju telah menghabisi Dayang Chul seolah dilakukan demi membebaskannya dari penderitaan. Padahal itu demi dirinya sendiri dan juga Pangeran Jae-san. Kebetulan saat ini Pangeran Jae-san berhasil menemukan nenek Yi-hun, alias ibu dari ibunya. Dia akan digunakan sebagai bom waktu untuk membongkar fakta di balik kematian ibu Yi-hun. Saat ini Yi-hun menanyakan keinginan Ji-young.
apakah masih ingin menemukan Ma Gunrok. Ternyata ia percaya kalau Ji-young bukan berasal dari masa itu, tapi sejujurnya Ji-hoon ingin dia tetap berada di sampingnya, bahkan memberikan cincin lamaran serta menciumnya. Hal itu pun membuat Ji-young merasa seolah ingin tetap tinggal di sana, namun bagaimanapun ia harus kembali ke tempat asalnya, sehingga Ji-hoon meminta agar suatu saat kembali kepadanya. Jika tidak bisa, maka dirinya yang akan datang menemuinya. 죄송해요, 전하. 전 돌아가야 돼요. 제발 그렇게 웃지 마요. Tampaknya semua itu sempat membuat Ji-young merasa gundah gulana, seolah sebentar lagi akan menemukan buku Ma Gunrok dan kembali ke masa depan. Ia juga sempat mengajak Gilgum ikut bersamanya, namun tampaknya Gilgum tidak terlalu yakin. Saat itu mereka sempat melihat bintang jatuh dan membuat permohonan. Hari ini Ji-young dan para koki istana harus membuat hidangan istimewa untuk pesta ulang tahun Ibu Suri. Namun Ibu Suri tidak menyukai daging sehingga akan membuat makanan yang mirip seperti daging padahal bukan. Sementara itu Pangeran Jaesan akan memulai rencananya dalam merebut tahta kerajaan saat pesta ulang tahun Ibu Suri. Sebagian besar pasukan kerajaan telah diganti dengan sekutunya, sedangkan kematian Dayang Chul telah sampai kepada raja. Ia meminta kepala Kasim mengutus Songjai untuk menyelidiki kejadian tersebut, meski sebenarnya sudah menyadari kalau pelakunya adalah Mokju. Pada akhirnya pesta ulang tahun Ibu Suri telah diadakan. Ia sangat suka dengan hidangan yang dibuat Ji-young, meski tidak terbuat dari daging tapi memiliki rasa serupa. Di acara itu juga ada beberapa pertunjukan. Salah satunya adalah penampilan Yi-hoon sebagai penari untuk memberikan kejutan kepada Ibu Suri yang selalu menyukai tariannya. Tapi tak lama kemudian datanglah penulis Yi untuk memberikan draft catatan sejarah yang selama ini Raja cari. Ia terpaksa melakukan semua ini sebab Pangeran Jaesan mengancam akan membunuh istrinya, di mana draft itu berisi kebenaran di balik kematian ibu raja. Ji-young sadar kalau akan segera terjadi pertumpahan darah atau dalam sejarah disebut sebagai pembersihan Gapsin. Ditambah lagi penulis Yi datang bersama nenek Yi-hoon. Ia mengalami gangguan jiwa setelah ibu raja diracuni hingga meninggal. Tentu semua itu membuat Ibu Suri dan seluruh orang yang terlibat dengan kematian ibu raja sangat ketakutan. 모두 자리에 앉으시오. 정녀, 이러실 깹니까? Akhirnya Songjai disuruh membacakan draft tersebut. Pada hari ke-20 bulan kedua, para selir bergantian mengajukan petisi kepada raja, sebab kecemburuan Ratu Jayun sudah sangat ekstrim akibat kedekatan raja dengan Ibu Yi-hoon. Mereka menganggapnya kurang memiliki kesopanan dan kearifan sehingga tak layak menjabat. Hingga akhirnya Ibu Yi-hoon sempat mencakar balik wajah raja karena pertengkaran, dan itu membuat raja dan Ibu Suri murka. Pada akhirnya Ibu Yi-hoon digulingkan dari jabatannya dan dikembalikan ke tempat asalnya. Namun pada hari ke-14 bulan ke-4 tahun babi, Ibu Suri mengajukan perintah untuk meracuninya hingga meninggal. Fakta itu pun seketika membuat Yi-hoon murka, namun Ji-young berusaha menghentikan kemarahan tersebut. Salah satu pejabat mengaku kalau raja terdahulu menyuruh untuk merahasiakan semua ini, dan saat itulah sang nenek mengeluarkan kain berlumur darah Ibu Yi-hoon. Hal itu pun membuatnya tidak bisa menahan amarah, apalagi Ibu Suri juga mengakui semuanya. 제발 멈추세요, 전하. Ji-young kembali berusaha menahannya, sebab tindakan itu bisa membuatnya menyesal dan Ji-young melakukan semua itu karena mencintainya. Bukankah dia sudah berjanji untuk tidak menjadi raja yang tiram? Namun kemarahan terhadap Ibu Suri dan para selir raja terdahulu masih sangat membara. Saat itulah Ji-young memberikan coklat miliknya kepada sang nenek. Dan benar saja coklat Silver Queen itu pun membuatnya kembali mendapat ingatan. Sang nenek menyampaikan pesan terakhir mendiang ibu raja. Kalau berharap putranya meluruskan ketidakadilan tersebut dan menjadi raja yang bijaksana. Wasiat tersebut seketika membuat Yi-hoon mereda dan meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kesedihan. Tentu itu membuat Pangeran Jaesan dan Mokju sangat kesal, sebab rencananya menjadikan Yi-hoon sebagai raja tiran telah gagal. Setelah itu Ji-young berusaha menghibur Yi-hoon, kalau ibunya pasti tidak ingin putranya dikenang sebagai tiran paling kejam dalam sejarah. Oleh karena itu Ji-young meminta agar tidak mengulangi perbuatan sebelumnya. Sebab luka yang kamu alami juga menjadi luka bagiku. Saat ini Pangeran Jaesan sangat kesal dengan Ji-young yang menggagalkan rencananya. Untuk itu rencana kedua akan dilakukan malam ini. Tanpa sengaja Songjai mendengar pembicaraan tersebut. Sayangnya ia ketahuan dan ditangkap.
Ji-young merasa janggal dengan insiden yang terjadi di istana akhir-akhir ini. Ia menduga kalau seseorang sengaja membuat kekacauan agar Yi-hun gagal menjadi raja yang bijaksana. Ji-young juga menyampaikan pesan dari Bailong beberapa hari lalu. Kalau tepian benda selalu sulit untuk dilihat dan saat tidur pastikan mengunci pengait dengan baik. Tapi tampaknya raja juga tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. Selain itu, Ji-young meminta agar Yi-hun berdamai dengan Ibu Suri dan mengajaknya makan malam bersama. Setelah itu Ji-young segera menyiapkan makan malam untuk Raja dan Ibu Suri. Namun tiba-tiba seseorang menculiknya dari pintu belakang. Untungnya Gonggil segera menghentikan tindakan tersebut. Namun penasihat negara memberitahu Raja kalau Ji-young telah diculik para pemberontak dan dibawa ke markas mereka yang berada di tengah hutan, sehingga membuat Yi-hun segera menyusul bersama pengawal. Padahal saat itu Ibu Suri telah bersiap-siap untuk makan malam bersama Raja. Seluruh pasukan kerajaan telah pergi bersama Raja dan yang tersisa tinggal sekutu Pangeran Jaesan. Ia mulai mengayunkan pedang dan terjadilah banyak pertumpahan darah. Bahkan dia juga membunuh Ibu Suri. 제선대군. Sementara itu Yi-hun telah sampai di hutan, namun justru menemukan Song-jae dengan kondisi terikat. Ia menyuruh Raja segera pergi sebab ini adalah jebakan. Pada akhirnya terjadilah pembantaian besar-besaran. Saat ini Gonggil telah melepas ikatan Ji-young dan menjelaskan pemberontakan Pangeran Jaesan. Tentu itu membuat Ji-young sempat mengkhawatirkan Raja, tetapi Gonggil menyuruhnya segera bersembunyi sebab Raja baik-baik saja. Sementara itu Pangeran Jaesan berniat menjadikan Pangeran Jin sebagai raja berikutnya. Tetapi Ratu Jaehyun menolak sebab masih terlalu dini, sehingga ia mengancam akan membunuh mereka jika menolak menjadi raja boneka. Sementara di hutan, Yi-hun ternyata berhasil selamat bersama pengawal Shin. Tetapi Pangeran Jaesan telah mengirim seseorang untuk menyebarkan rumor kalau raja sudah membunuh Ibu Suri dan membantai para pejabat istana. Setelah itu pergi berburu dan tewas di tengah hutan. Sementara di kerajaan, penobatan Pangeran Jin sebagai raja berikutnya telah dilakukan. Kini semua rencana Pangeran Jaesan akhirnya terlaksana dan bisa menguasai kerajaan di balik layar. Di sisi lain, Gilgum dan para koki mengkhawatirkan Ji-young yang tidak ada kabar. Saat itulah Gonggil menyelinap masuk untuk memberitahu kalau Ji-young baik-baik saja. Namun di balik itu Yi-hun telah menerobos masuk ke istana untuk bertemu Pangeran Jaesan. Dia sempat mengungkit insiden pembersihan Muin yang dilakukan Yi-hun beberapa tahun lalu, di mana dia telah menghabisi para pejabat atas dalih balas dendam kematian ibunya. Pangeran Jaesan telah membantu menebus dosanya dengan pemberontakan ini. Hal itu pun membuat Yi-hun bersedia merelakan semuanya, asalkan Pangeran Jaesan mau mendukung pemerintahan Pangeran Jin dengan baik. Setelah itu Yi-hun dikurung bersama buku Magunrock buatannya. Saat itulah Gonggil datang untuk memberikan ornamen milik Ji-young sebagai tanda kalau baik-baik saja. Setelah itu Gonggil menceritakan kondisi raja kepada Ji-young. Ia sadar kalau Yi-hun akan diasingkan dan meninggal tak lama setelah itu, yang mana itu terdapat dalam buku SKK, Sejarah Kebudayaan Korea. Untuk itu Ji-young meminta bantuan Gonggil demi menyelamatkan Yi-hun. Saat ini Yi-hun telah dibawa ke tempat pengasingan, namun di tengah jalan mereka dihadang pengawal Shin bersama beberapa pasukan untuk membebaskan Yi-hun. Ternyata semua ini sudah mereka rencanakan, sebab sebentar lagi Pangeran Jaesan akan datang. Dan benar saja dia datang bersama beberapa pasukan, sehingga terjadilah peperangan di antara mereka. Siapa sangka Ji-young bersama para koki juga datang untuk membantu. Alhasil mereka berhasil mengalahkan para pemberontak. Sayangnya Pangeran Jaesan telah menyandra Ji-young dan menyuruh Yi-hun datang sendirian. Akhirnya Yi-hun menyuruh pengawal Shin dan lainnya kembali merebut istana dari pemberontak. Saat itulah Gonggil berhasil membalas kematian adiknya kepada Moju, dan kerajaan akhirnya berhasil diambil alih. Sedangkan Yi-hun datang menemui Pangeran Jaesan seorang diri demi menyelamatkan Ji-young. Ia harus melawan mereka seorang diri hingga buku Magunrock miliknya terjatuh. Di tengah perkelahian tersebut, Ji-young berhasil melepaskan ikatannya dan mengambil buku Magunrock tersebut. Buku itu sama persis dengan buku yang ia baca di awal film. Bahkan tidak ada halaman yang hilang dari buku tersebut. Dari sini ia mulai menyadari kalau ternyata penulis buku Magunrock adalah Yi-hun, dan dia juga yang membawanya ke masa itu. Namun saat itu Pangeran Jaesan yang sempat kalah berusaha menyerang Yi-hun sehingga Ji-young berusaha melindunginya. Hal itu pun membuat Yi-hun langsung membalasnya hingga keok.
Akan tetapi saat ini Ji Young sedang sekarat setelah mendapat luka serius. Ia sempat menyampaikan perasaannya sebelum akhirnya buku Magun Rock kembali mengeluarkan cahaya dan menghisap Ji Young. Ketika terbangun, Ji Young telah berada di rumah sakit Korea. Ia kembali ke tahun 2025, bahkan sang ayah sangat senang melihatnya sadar dari siuman, sebab sudah berminggu-minggu ia mengalami koma. Setelah itu, Ji Young akhirnya diperbolehkan pulang. Ia sempat mencari tahu soal Raja Ji-hoon di internet, dan sejarah telah berubah sebab Ji-hoon telah menghilang setelah dilengserkan dari jabatannya. Ji Young lalu mengambil buku Magun Rock serta membaca mantra berulang kali dengan harapan bisa kembali ke dinasti Joseon untuk mencari Ji-hoon. Sayangnya itu tidak bisa. Satu bulan kemudian, Ji Young diminta salah satu teman untuk bekerja di restoran miliknya. Ia meminta agar mau menjadi kepala koki 1 bulan saja sampai menemukan chef baru. Jika gagal mendapat bintang dari Michelin, maka restorannya akan ditutup. Akhirnya Ji Young bersedia membantunya. Siapa sangka ia kembali bertemu wajah-wajah yang serupa dengan teman-temannya di dapur istana, sehingga membuatnya sangat senang bisa bekerja bersama mereka lagi. Dengan pengalamannya di dapur istana serta catatan buku Magun Rock, ia mampu mengembangkan menu baru sehingga restoran itu menjadi sangat ramai. Lalu suatu hari seorang pria bernama Steve In datang untuk meninjau hidangan di sana. Apakah layak mendapat bintang Michelin atau tidak? Tapi siapa sangka wajahnya sama persis dengan kepala sekretaris kerajaan yaitu Song Jae. Namun mereka justru terlibat adu cekcok setelah Steve In memberikan penilaian buruk tanpa mencicipi masakannya. Tiba-tiba datanglah seseorang untuk melerai mereka, dan pria itu adalah Ji-hoon. Seketika membuat Ji Young sangat terkejut sekaligus senang, sebab Ji-hoon yang datang memanglah Ji-hoon dari dinasti Joseon. Sejak saat itu Ji-hoon tinggal bersama Ji Young, bahkan menyiapkan sarapan untuknya. Namun entah bagaimana Ji-hoon bisa menyusul ke masa depan, yang pasti mereka kini bersama-sama lagi, dan akhirnya film selesai. Pengkhianatan akan datang seperti angin malam. Dingin, tak terlihat, namun mampu memadamkan api kepercayaan yang paling hangat. Kadang wajah yang kita percaya adalah tangan yang perlahan membuka pintu menuju luka. Tak ada yang lebih sunyi dari hati yang dikhianati sebab ia menutup tanpa suara. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.